Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Acum și de-apurul, și El domnește acum și de-apurul, și El domnește de-apurul, Dumnezeu Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. e domnator, Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. e domnator, Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-apurul, aleluia, aleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat dimanapun berada. Diberitahukan bahwa Minggu 27 Juni 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 186 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis yang dilaksanakan di gereja dan di rumah melalui ibadah virtual. Maka dalam hal tersebut, bahan perjamuan kudus akan dibagi oleh majelis lingkungan setempat ke rumah warga jemaat. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus di gereja, silahkan membawa bahan perjamuan yang telah dibagikan oleh majelis jemaat setempat. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita menggunakan liturgi bentuk ketiga dalam Minggu Trinitas, yaitu 4 minggu sesudah Pentakosta, untuk menyaksikan Allah yang Esa, hari untuk menghayati ketritunggalan Allah, penekanan pernyataan Allah dan kekudusan keesaannya dalam situasi pandemi COVID-19, dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat kami undang berdiri.
Kita memulai ibadah kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami saat ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat kami undang berdiri. Berita anugerah kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini, Minggu 20 Juni 2021, sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 1, ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Sekali lagi, kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-27, yang demikian bunyinya. Dengan perikop ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah, orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak, para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersama-sama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sekaligus doa syafaat
yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Hadni Amiani. Dipersilakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami kembali datang ke hadapan kekudusan-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Secara khusus hari ini Tuhan Engkau kumpulkan kami untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami pada saat ini semua merindukan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuasailah hati dan pemikiran kami dan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang Engkau pakai hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati, sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini sesuai dengan almanak nas gereja kita diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29 dengan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dua kisah penyembuhan dalam nas ini terangkai dalam satu cerita. Ketika Yesus berjalan, ia menerima permohonan Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Dan juga Yesus menyembuhkan di tengah jalan seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan. Dalam kedua cerita penyembuhan tersebut, dikisahkan perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan sudah ditangani oleh para tabib. Tetapi semua tabib yang menanganinya pada saat ini dikatakan semua angkat tangan, semua tidak mampu menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan ini. Dan juga dikatakan pada saat ini semua harta milik habis, dijual supaya membayar obat yang ia pakai. Tetapi keadaan perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini semakin memburuk. Dan juga anak perempuan Yairus, usia 12 tahun, sedang sakit
Dan ketika Yesus lagi dalam perjalanan dengan Yairus, keluarganya memberitahukan bahwa anaknya sudah meninggal. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan kedua perempuan yang sakit ini. Yang satu sudah melakukan segala hal untuk berobat dan sangat parah keadaannya. Dan anak Yairus sudah meninggal. Yang ada dalam pemikiran secara manusia mereka akan putus asa. Secara pemikiran manusia mereka tidak ada lagi melihat jalan keluar yang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi apabila kita melihat dalam nas selanjutnya, secara khusus ketika kita membaca secara iman, melihat secara mata iman kita, harapan itu masih ada. Walaupun itu dinyatakan sudah mati anak Yairus. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Ia lakukan bagi manusia. Tetapi apabila manusia dalam keterbatasannya, dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, Ia mengatakan itu mustahil untuk dilakukan. Dan itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Namun tidak bagi Allah. Allah memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatu mungkin dalam dunia ini. Dan ternyata penyakit perempuan tadi sembuh. Dan anak Yairus walaupun sudah dinyatakan meninggal dunia, ia bangkit dari kematian itu oleh Yesus. Maka hal yang pertama yang mau diajarkan bagi kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Sebab Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Maka bagi orang percaya tidak ada namanya jalan buntu. Bagi orang percaya tidak ada dikatakan bahwa kita putus harapan menghadapi dan menjalani hidup ini. Akan selalu ada jalan bagi orang percaya. Akan selalu ada harapan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Dan selalu ada jalan yang terbaik kita dapatkan di dalam Yesus. Walaupun seberat apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini, tetapi bagi Tuhan Yesus, Ia mampu membuka jalan yang terbaik bagi kita. Yesus dengan tegas mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan perempuan itu sembuh. Perempuan ini benar-benar mengalami mujizat yang luar biasa. Dan Yesus juga mengatakan kepada Yairus, Ia mengatakan bahwa jangan takut, percaya saja. Bagaimana tidak di tengah kehidupan sepertinya tidak ada lagi harapan, perempuan ini mampu mengatakan asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Dan ia sembuh. Sungguh iman yang sangat kuat, iman yang tangguh, iman yang menyelamatkan. Demikian juga Yairus sebagai kepala rumah ibadat. Ternyata ia juga mampu meletakkan statusnya sebagai orang yang terpandang. Ia mampu meletakkan statusnya sebagai orang yang dihormati sebagai kepala rumah ibadat Yahudi. Ia datang kepada Yesus memohon pertolongan Yesus supaya anaknya tidak mati. Ia menerima kenyataan yang luar biasa. Anaknya yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus dari kematian itu dan anaknya sehat. Iman yang luar biasa dipegang oleh Yairus pada saat ini. Iman adalah kekuatan dan keselamatan menjalani kehidupan kita. Seperti Paulus katakan, orang benar akan hidup oleh imannya. Kekuatan yang mendorong dan menggerakkan hidup kita bukan logika kita, bukan kekuatan kita, tetapi iman yang mendorong kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini dengan baik. Karena itu marilah kita selalu berdoa, datang kepada Tuhan, supaya Ia selalu meneguhkan iman pengharapan kita yang kita pertaruhkan di dalam Yesus Kristus. Supaya kuasa-Nya
selalu nyata ada dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percayalah mujizat Tuhan itu masih ada sampai saat ini dan untuk selamanya. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena Ia pasti memberkati kita, Ia pasti akan menolong kita, Ia pasti memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, mengingatkan keberadaan kehidupan kami, manusia yang penuh kelemahan kekurangan ini, supaya percaya kepada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak ada batas untuk menolong kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami, supaya tidak ada keraguan-raguan untuk mempertaruhkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kami, supaya kami selalu ada dalam keselamatan yang kekal yang Engkau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang percaya ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga pada saat ini bersyukur dan terima kasih karena banyak saudara-saudara kami bersuka cita dan berbahagia karena hari ini, minggu ini mereka merayakan ulang tahun karena pertambahan usia mereka, ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan lengkapilah kebahagiaan mereka dan kasih dan berkat-Mu, umur panjang, sukses berhasil dan pekerjaan, damai dan sejahtera Tuhan berkuasa dalam setiap keluarga umat-Mu yang percaya ini. Kami bersuka tidak bersyukur kepadamu Tuhan Yesus ketika Engkau anugerahkan anak-anak dalam keluarga rumah tangga umat-Mu. Dan juga kami bersuka cita ketika Engkau memperlengkapi kerinduan jemaat Tuhan atas kelahiran anak-anak dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami yakin percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menghadirkan dambaan mereka supaya hadirnya anak yang mereka cintai dalam setiap keluarga mereka, dan memberkati anak-anak kami yang hadir di tengah-tengah keluarga kami sehingga menjadi anak yang pintar, pandai, cerdas, anak yang membanggakan, anak yang menghormati orang tua, takut akan Tuhan, sehingga kebahagiaan dan sukacita itu boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga pada saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih. Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkanlah iman pengharapan mereka kepada Tuhan, karena mereka selalu bersama dengan Tuhan pada saat ini. Ketika pada saat ini Tuhan Yesus, saudara kami sakit di rumah mereka masing-masing, di rumah sakit dan di mana-mana tempat pada saat ini. Secara khusus mereka pada saat ini diisolasi karena penyakit COVID-19 pada saat ini. Kami sangat memohon Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, menjamah tubuh jiwa mereka, sehingga mereka diberikan kesehatan, kekuatan, mereka dipulihkan dari sakit penyakit ini, dan mereka tetap sabar menghadapi semua peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan yang mereka alami secara khusus ketika penyakit ini mereka alami. Tuhan Yesus, kami pun pada saat ini bersama-sama berdoa dalam proses pemilihan penatua diakon menjadi segi kaitan yang layang periode 2021-2026 ini. Tuhan Yesus, mari Engkau ikut campur tangan untuk memberkati proses ini, sehingga setiap orang yang dipilih untuk menjadi pelayan-Mu, itulah orang yang Engkau pakai. Dan siapkanlah hati pikiran kami, berilah kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami siap untuk melakukan tugas pelayanan yang paling mulia di tengah dunia ini, karena kami memberitakan berita keselamatan supaya semua orang diselamatkan dari kuasa dosa ini. Kami juga pada saat ini Tuhan Yesus memohon Engkau memberkati Sinode Umum GKI ke-24 di Kuala Kurun pada awal Juli ini. Tuhan, berkatilah kesiapan panitia yang pada saat ini, sehingga segala suatu persiapan itu berjalan dengan baik. Dan ketika Sinode Umum itu berlangsung, kuasa Allah yang berkuasa di dalamnya, sehingga tidak ada halangan rintangan apapun, semuanya berjalan dengan baik
nama Tuhan dipuji dan disembah, diagungkan melalui apa yang dilakukan dalam sinode umum ini. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, bangsa dan negara kami dimanapun saja berada Engkau berkati, sehingga bangsa dan negara kami diberikan kedamaian. Secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, Tuhan Engkau berkati, sehingga bangsa dan negara kami ini hidup dalam ketentraman, kesejahteraan. Pemimpin kami Engkau berkati, sehingga mereka memiliki hikmat dari Tuhan, dan mereka mampu membawa masyarakat Indonesia ini hidup dalam keadaan baik dan damai. Tuhan Yesus, ketika pada saat ini pemerintahan kami juga menghadapi banyak hal yang terjadi yang harus diatasi secara khusus, Tuhan Yesus Engkau melihat ekonomi kami terpuruk karena COVID-19 pada saat ini. Kami sangat mohon ikut campur tangan Tuhan Yesus. Engkau memberkati usaha semua pemerintahan kami, secara khusus tim gugus tugas yang pada saat ini yang sekuat tenaga mematikan mata rantai penyakit COVID-19 pada saat Engkau berkati, sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik, dan ikut campur tangan Tuhan. Kemohon Engkau melenyapkan, menghancurkan penyakit ini dari muka bumi ini, sehingga semua kami hidup dalam keadaan baik. Tuhan Yesus, berkatilah gerejamu, berkatilah utusan gerejamu dan pendeta-pendeta, diakon, guru agama, penginjil, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati, sehingga kami siap untuk melakukan tugas pekerjaan yang Engkau lakukan ini. Inilah doa dan harapan kami Tuhan Yesus, ampunilah dosa kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan selalu mengajarkan kami untuk berdoa bersama yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami pada saat ini. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, marilah bersama kita kumpulkan persembahan syukur kita. Sebelum kita kumpul persembahan syukur kita diingatkan dengan nas pembimbing yang terambil dari Mazmur 96 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu mulai pekerjaan, usaha dan pelayanan kami.
Dengan sukacita kami telah dan akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.